Iku celana. Katanya kudu dolen rono aja. Apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini kita dimudahkan berjumpa kembali di majelis ini dalam keadaan sehat, di tengah rintik hujan, di tengah kesibukan kita seusai melepas kewajiban kita mencari ma'isyah, mencari karunia Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mempelajari dan memahami ilmu yang akan kita pelajari, satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair sampai kepada hadis yang 15, yakni 15, yaitu al-kibru, kesombongan atau takabbur, wal fakhru, bangga, kebanggaan ya, wal huyala'u, juga termasuk angkuh, mirip dengan kesombongan, angkuh. Wal ujub ini bangga, kebanggaan terhadap diri sendiri. Ujub ini termasuk diantara yakni dosa besar yang akan kita pelajari pada malam ini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Ini yang pertama. Takabbur atau al-istikbar. Istikbar, takabbur. Di antaranya di dalam banyak ayat disebutkan orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah, menyembah, meminta, itu termasuk orang yang sombong. Dalam surah 40 Al-Ghafir, surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat 60, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini contoh orang yang sombong, tidak mau meminta, tidak mau berdoa. Apa kata Allah? Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, yang menyombongkan diri, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Beribadah meliputi zikir, meliputi ad-du'a. Kalau ibadah itu himpunan semesta, lingkaran yang paling besar, di dalamnya ini kita buat diagram Venn ya. Tengahnya ada az-zikru. Az-zikru yaitu zikir. Karena zikir termasuk bagian dari ibadah. Di dalam zikir itu ada namanya ad-du'a. Lebih kecil lagi. Ad-du'a yaitu berdoa. Orang yang berdoa pasti dia berzikir karena dia panggil Allah, Allahumma Rabbi, Rabbana. Orang yang berzikir belum tentu berdoa. Karena orang yang menyebut nama Allah, tasbih, tahmid, takbir, belum tentu dia meminta, berdoa. Makanya doa itu yang paling inti dalam ibadah. Sehingga dalam sebuah hadis, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ada kalimat ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti sari dari ibadah. Memang secara makna benar, tapi secara redaksional hadis tersebut dhaif. Ad-doa mukhul ibadah. Yang benar ad-doa huwal ibadah. Sebagaimana dalam hadis Tirmizi di nomor 3372. Baik. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yatabakhtar fi mashihi idza khasafa Allahu bihi al-ard. Di antara manusia itu, yakni ada orang-orang yang melakukan keangkuhan ya. Di antaranya yaitu bangga dengan pakaiannya yang berjela-jela, yang isbal ya. Kemudian tiba-tiba khasafallahu bil ard, dia dibenamkan oleh Allah ke dasar bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Dia berteriak-teriak karena dibenamkan oleh Allah tabaraka wa taala, yakni sampai hari kiamat. Ini salah satu di antara bentuk daripada kesombongan itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul jabbarun wal mutakabbirun, dikumpulkan kelak yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang sewenang-wenang, al mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong, yakni amsaladzar, dia dikumpulkan nanti seperti binatang yang kecil ya. Apa? Ada yang menyebutnya semut ya, ada yang lebih kecil dari semut. Ada lagi gurem. Apa? Lengu, tengu ya. Yaitu bahasa orang dulu mungkin yang kecil itu ya semut ya, atau nyamuk. Walaupun dalam Al-Quran fama fauqaha,
bahkan yang lebih kecil dari itu. Karena Allah tidak malu, innallaha la yastahi ayyad riba mathalan ma ba'udah. Allah enggak malu membuat perumpamaan Nyamuk. seekor nyamuk. Fama fawqaha, bahkan lebih kecil dari itu. Nah, sekarang sudah dengan adanya teknologi diketahui bahwa ada makhluk biotik yang hidup yang lebih kecil dari semua itu, dari nyamuk, dari semut. Mungkin ada kuman, ada amuba, mungkin ada virus dan sebagainya. Itulah keadaan orang-orang nanti yang sombong. Allah kelak kumpulkan nanti, yakni dalam keadaan kecil, sehingga dia diinjak-injak oleh orang-orang penduduk mahsyar nanti. Itulah nasib mereka orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia. Wa qala ba'dus salaf, berkata sebagian para salafus saleh, awwalu dzambin asallaha bihil al-kibr, dosa pertama yang dilakukan oleh manusia dalam mendurhakai Allah atau bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, yakni kesombongan. Kibru. Al-kibr. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini salah satunya, yakni surah Al-Baqarah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf juga ada, di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi, dalam surah yang lainnya disebutkan tentang dosa kesombongan ini. Kata Allah Jalla wa'ala pada surah Al-Baqarah, surat kedua saja kita buka, ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kata Allah Jalla wa'ala, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman lil malaika, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, dalam rangka untuk menghormat. Karena Adam diberikan oleh Allah kedudukan yang mulia, karena Allah telah memberikan ilmu. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama benda. Dengan ilmu ini Adam mulia, malaikat diperintahkan hormat. Bersujud itu cara hormatnya dulu. Akan tetapi sekarang cara menghormat dengan sujud sudah dinasah, sudah dihapus. Tapi dulu berlaku. Nah, yang hidup pada saat itu bersama-sama dengan malaikat yang beribadah kepada Allah, yaitu jin. Di antara jin itu kemudian ada yang membangkang dari perintah Allah, yang Allah kemudian sebut dia iblis. Yang arti iblis itu adalah orang yang putus dari rahmat Allah, terputus dari rahmat Allah. Semua sujud, fasajadu, malaikat sujud, jin juga sujud, tapi ada satu oknum jin yang tidak mau sujud. Kemudian Allah sebut illa iblis, kecuali iblis.
Kenapa dia tidak mau sujud? Aba, enggan. Apa sebab keengganannya? Wastakbar, karena dia takabbur, sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, inilah dosa yang dilakukan oleh makhluk pertama, yaitu bangkel, menolak perintah. Nanti berikutnya diikuti dengan apa? Melanggar larangan. Menolak perintah, yaitu perintah bersujud kepada Adam untuk menghormat, tidak dikerjakan oleh jin, yaitu iblis. Nanti berikutnya yaitu melanggar larangan. Ketika Allah melarang Adam mendekati sebuah pohon, jangan mendekat apalagi memakan buahnya, justru malah dilakukan. Begitulah karakter manusia, kedurhakaan yang akan terus berlanjut dari zaman ke zaman sampai hari ini. Ada kalanya orang itu, yakni apa? Tidak mengerjakan perintah. Ada kalanya melakukan atau menerjang larangan. Dua itu. Dan ini pertama kali dilakukan oleh dua makhluk, as-saqalain. Saqalain yaitu apa? Al-jin wal ins. Jin dan manusia. Jin menolak perintah, manusia melanggar larangan. Begitulah nanti jin dan manusia, anak keturunannya seperti itu. Dua-duanya dilakukan. Nah, yang pertama dilakukan oleh jin, yaitu apa? Menolak perintah. Apa sebab dia menolak perintah? Mesti ada sebabnya dong. Ternyata sebabnya adalah takabbur, sombong. Ketika ditanya, kenapa kau melakukan itu? Buka surah Al-A'raf, surat ke-7 kalau tidak salah, ayat ke-12 kalau tidak 13. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. 12. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ayat berapa itu? 12. Benar ya? 12. Nah, silakan. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iya. Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Apa yang menghalangi dirimu, wahai iblis, sehingga kau tidak mau melaksanakan perintahku ketika aku memerintahkan kepadamu? Maka iblis mengatakan apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin. Kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Inilah sebab kenapa iblis itu menolak perintah, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala, karena dia merendahkan Adam. Sehingga dari peristiwa ini
terbentuklah definisi apakah sombong itu. Sombong itu harus dipahami sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat dan hadis. Al-kibru. Ketika ditanya Nabi SAW, apakah orang yang memakai baju bagus, sepatu bagus, itu orang yang sombong? Nabi malah mengatakan Allah itu cinta keindahan. Ternyata sombong itu bukan seperti itu, kata Nabi SAW. Apa kata beliau SAW? Buka Sahih Muslim KBC nomor 63 kalau tidak salah. Nomor lali tapi bukan. Hah? Bukan. Istilah kafir 71. Dari sifat sombong Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud Iya. radhiyallahu taala anhu. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun hanya seberat debu. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya terdapat misqala dzarrah, yaitu seberat biji dzarrah. Lagi-lagi dzarrah dulu diartikan dengan biji apa? Sawi. Biji sawi. Sampai saya kira karo biji ini sawi ku sak piro. Cilik. Dari dulu kan selalu diulang biji sawi, biji sawi. Cilik Ustaz. Ya intinya dzarrah itu unsur terkecil. Kalau sekarang anak-anak pandai unsur terkecil apa? Atom, ya kan? Molekul. Ada yang lebih kecil lagi, atom. Atom dibagi lagi, ada proton, ada neutron, ada elektron. Lebih kecil lagi. Nanti suatu saat akan berkembang apa yang lebih kecil dari itu lagi. Itulah ilmu pengetahuan. Intinya orang itu sekecil apapun tidak boleh ada sifat sombong dalam hatinya. Karena itulah yang mengakibatkan dia tidak boleh masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak boleh masuk surga. Man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarrah, ada seberat dzarrah min kibrih, dari sifat sombong. Maka sahabat bertanya, apa katanya? Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Bajunya bagus, sepatunya bagus, aksesorisnya juga bagus, bagus semua. Silakan, nggak masalah. Itu bukan tanda kesombongan. Bahkan Nabi mengatakan apa? Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah atau jamil. Dia menyukai yang indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Pakai keindahan, terutama ketika memasuki masjid. Dalam surah Al-A'raf kalau nggak salah ayat 31, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, pakailah perhiasanmu ketika kau memasuki masjid. Apa perhiasan? Pakai yang bagus, yang rapi. Ojo sembayang gaya oblong. Ngadep nang Allah kaosan oblong, tapi nek ngadep gubernur gaya apa? Sepatune apik, jase apik, dipesen larang, bareng salat wis kaosan oblong, burine tulisannya sponsor. Air mengalir. Oh, ini tidak sopan. Pakai pakaianmu ketika kau memasuki masjid. Kenapa? Allah itu indah, cinta keindahan. Sedangkan sombong itu, apa kata Nabi? Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Al-kibru, kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran
dan merendahkan orang lain. Ada dua unsur di situ. Batrul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jika keduanya ini berkumpul, maka orang itu termasuk kategori orang yang al-kibru, punya sifat sombong. Cuman kadang-kadang kalau kita di masyarakat itu mendefinisikan sombong itu tidak persis seperti apa yang didefinisikan oleh Nabi. Contoh, punya tetangga lewat depan kita, diem, nggak nyapa. Umumnya orang menganggap dia apa? Hah? Sombong, liwat menengahi, gak nyopo. Orang mengatakan apa? Sombong. Padahal apa memang betul orang itu sombong? Kalau menurut definisi hadis yang diucapkan Nabi, sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Apakah termasuk orang itu? Lewat depan orang nggak nyapa, termasuk sombong? Enggak. Kadang orang itu memang karakternya begitu, Pak. Ono wong iku nek gak ditotok, mangane tutukan. Maksudnya gimana? Disapa, dia enggak apa? Enggak bertegur sapa. Ada karakter seperti itu, menengahi. Karena enggak perlu mungkin dia. Ada karakter seperti itu, jangan dikatakan sombong. Karena sombong itu kembali kepada apa yang didefinisikan Nabi, menolak kebenaran dan merendahkan manusia yang lain. Jika keduanya berkumpul, maka dia termasuk takabur atau sombong. Nah, definisi ini berangkat daripada apa? Daripada ayat tadi. Surah Al-A'raf ayat 12. Coba kalau kita lihat surah Al-A'raf 12 tadi. Coba korelasikan dengan definisi sombong dari Nabi tersebut. Menolak kebenaran. Pertama, saya tanya, iblis dikatakan sombong, apakah iblis itu menolak kebenaran? Halo? Menolak kebenaran. Benar. Pertanyaan kedua, kebenaran yang mana yang ditolak iblis? Sujud. Kebenaran perintah yang mana Allah yang ditolak oleh iblis? Perintah Allah. Kebenaran perintah Allah. Saya tanya, perintah Allah itu benar apa enggak? Benar. Benar. Perintah Allah itu benar. Maka tidak boleh menolak perintah Allah. Ketika seseorang itu menolak perintah Allah sebagaimana iblis, masuk kategori pertama, menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, merendahkan yang lain. Saya tanya, iblis merendahkan yang lain enggak? Iya. Halo? Iya. Siapa yang direndahkan? Adam. Pertanyaannya, atas dasar apa iblis merendahkan Adam? Atas dasar apa iblis merendahkan Adam? Materi. Dialektika yang dipakai oleh iblis adalah dialektika materialisme. Unsur. Iblis merendahkan Adam apa? Karena dia memakai dalil komparasi. Apa komparasi? Membandingkan dirinya dan orang lain. Sekarang yang dipakai untuk membandingkan dirinya dengan orang lain, dasarnya apa yang dipakai? Halo? Iblis, api, Adam, tanah. Saya tanya, api dan tanah ini apa? Materi. Atas dasar materi dia membandingkan yang lain, sehingga dia merendahkan yang lain. Maka hati-hati. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain atas dasar materi, sehingga kita merendahkan orang lain, berarti kita akan masuk kepada dialektika materialisme. Yang pencetus pertamanya adalah siapa? Iblis. Dan materialisme ini nanti anak kandungnya banyak. Ada liberalisme, ada sosialisme, ada komunisme. Semua di situ mengerucut kepada apa? Materialisme. Pertama siapa pencetusnya? Iblis.
Dia bandingkan dirinya dengan Adam atas dasar materi. Makanya hati-hati, jangan sampai masuk kepada ranah ini. Hanya karena kita membandingkan kita dengan orang lain, kita menolak kebenaran. Aku kaya, soge, kon melak. Materi enggak? Omaku nang perumahan, omamu nang kam. Membandingkan enggak? Materi enggak? Aku bangir, kon. Materi enggak ini? Materi atau tidak? Setirku bunder, setirmu bengkong. Jangan atas dasar materi itu kau membandingkan dirimu dengan yang lain sehingga kau merendahkan orang lain. Kalau itu kau tambah dengan yang pertama, kau tolak kebenaran yang disampaikan olehnya, kau berarti akan masuk kepada perilaku iblis. Aku putih kon, aku langsing kon. Hati-hati. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Coba ini dibuka dalam surah An-Nisa paling ayat 36 ya. Benar An-Nisa ya? Di sini Iya. tidak dicantumkan Iya. ayatnya di sini. Ujung ayat. An-Nisa ujung ayat. Baik, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Apa kata Allah? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Iya. Allah menutup ayat ini dengan kalimat innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak suka. Artinya tidak suka itu berarti apa? Benci. Benci. Allah bisa jadi murka kepada orang tersebut. Siapa? Man kana mukhtalan, yaitu orang-orang yang sombong. Ditambah lagi dengan apa? Fakhura, yakni membanggakan dirinya. Nah, Allah mengaitkan sifat ini dengan dua hubungan, hablum minallah dan hablum minan nas. Pada kalimat awal wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hablum apa? Hablum minallah. Artinya, kalau hablum minallah ini dirusak dengan syirik, berarti orang ini termasuk orang yang akan dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena kesyirikan itu adalah termasuk kesombongan. Karena dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Itulah orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang yang mengingatkan. Seluruh para nabi dan rasul membawa kebenaran, ajaran agama yang dibawa tauhid. Ketika disampaikan, ditolak. Rata-rata
Para kaum Nabi dan Rasul ini, mereka apa? Merendahkan para Nabi dan para Rasul. Mulai dari Nabi siapa? Nabi Nuh. Karena umat pertama kali yang melakukan kesyirikan itu Nuh. Nuh itu direndahkan. Nuh kon niku wong melarat kaya. Ambekan kon lapo kon niku gawe perahu nang gone gunung. Ini orang-orang yang mengejek. Setelahnya juga kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut. Rata-rata para nabi ini ditolak kebenarannya dengan merendahkan para nabi dan rasulnya. Itulah kesombongan yang akhirnya mereka berujung yakni kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Yang kedua, hubungan horizontal. Kalau tadi vertikal, horizontal yakni apa? Hablum minan nas. Perintah untuk berbuat ihsan. Karena Allah katakan dalam ayat ini, wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kau berbuat baik kepada pertama ibu bapak, kedua karib kerabat. Ini urut-urutannya. Kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu urutannya. Orang tua dulu, karib kerabat. Siapa karib kerabat? Orang dekat, istri, anak, ke atas, ke bawah, ke samping, karib kerabat. Setelah itu anak-anak yatim, orang-orang miskin, baru kemudian siapa? Tetangga. Diperintah untuk berbuat baik. Tetangga dibagi menjadi apa? Ada dua, jari dzil qurba wal jaril junub. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Siapa tetangga dekat? Orang yang masih memiliki hubungan kesamaan agama. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Adapun ahlul kitab itu tetangga jauh. Kemudian ada lagi pendapat bahwa orang yang dimaksud tetangga dekat itu adalah yakni para istri, itu adalah tetangga dekat. Adapun tetangga jauh diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir yakni bahwa mereka adalah teman di dalam perjalanan. Kadang-kadang dia dekat duduk di samping kita. Mungkin tiketnya, kursinya sama, walaupun nomornya beda, pesawat atau kereta, tapi lama dia akan pergi. Gak lama dia akan pergi dari tempat itu. Itulah tetangga jauh. Demikian pula yang lain diperintahkan berbuat baik, yakni termasuk was-sahibi bil jambi wabnis sabil, yakni orang yang termasuk teman kerja, itu teman sejawat, as-sahibi bil jambi. Kemudian orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, itulah wabnis sabil. Kemudian auma malakat aimanukum, yakni para budak, atau konteks sekarang yaitu bawahan kita, pelayan kita, pegawai kita, karyawan kita. Karena konteks budak sudah tidak ada hari ini. Nah, kita dilarang kalau seandainya mereka menyampaikan kebenaran, walaupun itu bawahan kita, jangan sampai ditolak dan kemudian merendahkan mereka hanya karena perbedaan status. Inilah kehidupan yang kadang kebenaran itu muncul dari orang yang status sosialnya lebih rendah dari kita. Ketika kita menolak kebenaran itu dibarengi dengan merendahkan status sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat, maka termasuk orang yang disebut dengan al-kibru, yaitu sombong. Dan Allah benci kepada orang-orang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita break dulu untuk adzan isya, dan setelah itu kita lanjutkan untuk sedikit materi dan sekaligus tanya jawab. Ya, silakan. Nggih, monggo.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan beberapa riwayat hadis dalam beberapa kitab sahih. Yang pertama di dalam Sahih Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, al-'uzmatu izari wal kibriya'u ridai. Keagunganku itu adalah, yakni pakaianku. Keagungan itu adalah pakaianku. Wal kibriya, dan kesombongan itu adalah selendangku. Faman naza'ani fihima, maka barang siapa yang memakai keduanya, alqiyahu finnar, maka dia akan aku campakkan dia ke dalam neraka. Siapa yang memakai pakaian kebesaran Allah, yaitu apa? Sombong. Dan juga memakai selendangnya, yakni kesombongan. Keagungan Allah itu adalah pakaian. Kesombongan Allah itu adalah selendangnya. Maka tidak boleh kita yakni meniru-niru Allah di dalam memakai pakaian kebesaran Allah, yaitu kesombongan. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtasamatil jannatu wan nar, surga dan neraka bertengkar, bermusuh-musuhan, berkelahi. Faqalat al jannatu, dan berkatalah surga, mali, pendudukku, aku adalah, atau pendudukku atau penghuni yang akan masuk ke dalam yakni surga itu, illa du'afa'ud nas, melainkan orang-orang yang lemah. Kemudian berkatalah, wa qalatin nar, neraka pun berkata, autharat bil jabbarin wal mutakabbirin, aku diperintahkan untuk menyiksa orang di dalamnya, yaitu orang-orang yang sombong dan orang-orang yang sewenang-wenang. Jadi mereka saling membanggakan antara surga dan neraka tentang siapakah penghuni-penghuni yang ada di dalamnya.
Kalau surga itu yakni orang-orang yang miskin, lemah di kalangan manusia, fuqara di kalangan manusia. Adapun neraka itu tidak lain tempat yang diperuntukkan yakni bagi orang-orang pertama al-jabbarun, yaitu orang-orang yang sewenang-wenang, dan al-mutakabbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Kemudian di dalam hadis Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang Nabi SAW mengatakan bahwa Jahannam itu nanti memiliki leher, ya. Yang leher itu nanti bisa keluar dari neraka Jahannam itu, diantaranya yakni akan merenggut orang-orang yang sombong. Coba dibuka Tirmizi kalau tidak salah itu. Iya. Nomor lali tapi. Punya leher, punya mata. Leher mata ya. Lali. 2700-an. Dua ribu lima ratus 2574 insyaallah 2574, iya. Iya, Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagian leher depan neraka akan tampak keluar pada hari kiamat nanti. Bagian itu memiliki 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, dan 2 lisan untuk berbicara. Ya, Nabi mengatakan takhruju 1 lisan. unukun minan nar. Unukun yakni bagian dari leher neraka itu keluar dari neraka Jahannam. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini belum, orang-orang belum masuk. Ini masih ketika berada di padang mahsyar, ya. Neraka Jahannam ini ada bagian lehernya yang keluar, mencari dia di padang mahsyar ini. Siapa orang-orang yang mau disambar nanti, ya, untuk segera dimasukkan ke dalamnya. Ini padahal belum pada masuk, masih diadili di padang mahsyar. Laha ainani, dia memiliki 2 mata tubsirani, yang bisa melihat. 1 lisan. Wa udunani tasma'ani, dia memiliki 2 telinga yang bisa mendengar. Wa lisanun natiqun, dia punya lisan atau lidah yang bisa berbicara. Apa yang dia ucapkan oleh leher ini? Lanjut. Neraka berkata, sungguh aku diserai 3 macam manusia. Inni wukiltu bisalasatin, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengambil 3 kelompok manusia. Siapa mereka itu? Yaitu semua manusia yang angkuh dan sombong. Nah, yang pertama kali yang disambar apa? Min kulli jabbarin anid, yaitu setiap orang yang angkuh dan sombong, menolak kebenaran, merendahkan manusia. Terutama kebenaran yang sampai kepadanya ditolak. Hati-hati menolak kebenaran, ya. Kon niku sapa sing warang ngono? Ngaji sik pas saya ngiling-ngiling no aku. Kan gitu kan. Kon biyen sunat tak pangku kon. Ilingo kon. Saiki gayamu ngilingno aku, sik cilik ngilingno aku. Kadang-kadang kita ini merasa senior, ya kan? Yang ingatkan kita adalah junior atau dulu masih kecil. Direk-kerek. Gitu. Merendahkan. Jabbar itu termasuk orang yang sombong. Anid, angkuh. Yang kedua,
setiap orang yang berdoa atau memohon kepada ilah selain Allah, wa man idda'a ma'allahi ilahan akhar, dan orang yang melakukan kesyirikan, yaitu orang yang menyeru di samping Allah ada ilah yang lain. Dan yang ketiga, siapa mereka? Dan orang-orang yang menggambar atau menyembah gambar, Wabil musawwirin, dan orang-orang yang melukis makhluk hidup. Hati-hati, yang kita diberikan oleh Allah bakat melukis, menggambar atau seni rupa, membuat patung dan sebagainya. Hati-hati, jangan membuat gambar, lukisan, seni rupa yang berbentuk makhluk hidup. Kenapa demikian? Karena nanti di akhirat bukan hanya disambar oleh leher neraka jahanam ini, dia nanti disiksa oleh Allah Jalla wa'ala, diperintah untuk memberi nyawa. Makanya ketika Rasul mau masuk ke rumah Aisyah gak jadi. Kenapa? Aisyah ketika itu memiliki bantal-bantal bergambar makhluk hidup. Rasul tampak dari mukanya marah. Barulah kemudian sadar Aisyah. Apa kata Aisyah? Muslim KBC nomor 1992 atau 93 ya. Dicek dulu. Aisyah. Selain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dia membeli bantal-bantal kecil bergambar-gambar. Maka tatkala Rasulullah SAW melihat bantal-bantal tersebut, beliau berhenti di pintu dan tidak terus masuk. Aku segera tahu dari wajah beliau bahwa beliau tidak senang. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku taubat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah kiranya salahku? Rasulullah SAW balik bertanya, bantal-bantal apa itu? Bantal apa itu? Mahada. Apa ini? Apa jawab Aisyah? Jawab Aisyah, aku beli untuk tempat duduk Anda atau tempat Anda bersandar. Itulah istri yang tahu, mungkin barangkali sayang sama suami. Dia beli bantal untuk suaminya sebagai tempat duduk atau tempat bersandar. Cuman gak tahu kalau gak boleh ada gambarnya. Kemudian apa kata Nabi? Sabda Rasulullah SAW, pelukis gambar-gambar ini akan disiksa kelak di hari kiamat. Seraya dikatakan kepada mereka, hidupkanlah gambar-gambar yang kamu lukis itu. Inna ashabas surah, sesungguhnya pelukis, penggambar-gambar makhluk hidup ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Faqala lahum, dikatakan kepada mereka, fa'ahyu ma khalaqakum, hidupkan apa yang kau gambar itu. Gambar makhluk hidup, hewan atau manusia, kecuali yang diperbolehkan makhluk-makhluk tidak bernyawa, seperti pohon boleh, buah-buahan, tanam-tanaman boleh. Begitulah arsitektur dalam Islam yang murni, tidak ada gambar-gambar makhluk hidup. Ornamen-ornamen semua berasal dari apa? Dari geometris, bentuk-bentuk, yakni gambar hewan, pohon, bunga dan sebagainya. Tapi kalau hewan nggak ada. Kalau hewan makhluk hidup belum pernah kita jumpai dalam arsitektur Islam, kecuali satu-satunya ada mungkin di Spanyol. Itu pun karena sudah terpengaruh dengan yakni lingkungan orang-orang barat yang kufar itu. Adapun yang di Jazirah Arab sudah tidak ada lagi semenjak Islam yakni membebaskan negeri Jazirah Arab, maka tidak ada yakni arsitek-arsitek yang menggambarkan makhluk hidup, tidak ada. Kalaupun ada, itu peninggalan lama, yaitu peninggalan orang-orang peradaban-peradaban Mesir kuno dan yang lain. Kemudian tentang gambar makhluk hidup yang ada di rumah kita, apa kata Nabi? Kemudian sabda beliau, sebuah rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar hewan, malaikat tidak akan masuk ke rumah itu.
la tadkhulul malaika fihi surah au taswir, maka tidak akan masuk di dalam rumah malaikat rahmat, karena di dalamnya apa? Fihi surah, terdapat gambar-gambar makhluk hidup. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin ada pertanyaan? Loh. Oh, no, tiba-tiba tak pikir kau, no. Silakan Pak, singkat saja Pak ya. Ya, baik. Yang lain langsung di Pak. Iya. Iya. Terus iman sekitar zaro yang bisa naik ke surga definisinya bagaimana? Iya, baik. Kelompok naik kabeh. Kemarin udah ditinggal ya. Dan orang-orang yang menggambar. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi Bapak tentang foto ya. Foto di situ makhluk hidup atau foto orang? Saya tanya, orang atau kita, gambar kita, foto kita itu makhluk hidup apa enggak? Makhluk hidup. Ya kan? Mungkin foto kita waktu wisuda, seneng Pak ya, bangga kita. Atau mungkin foto kita waktu kemanten, termasuk kan? Nah, jadi malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya dipajang gambar makhluk hidup, hewan, kuda, apa ya, sukaannya kan macam-macam, burung, gambar-gambar itu, ya, macam-macam kesukaannya. Nah, ini sekaligus menjawab yang dimaksud tidak masuk di sini yaitu gambar makhluk hidup yang real. Tapi kalau abstrak nggak apa-apa, kalau abstrak. Contoh misalnya gambar makhluk hidup nggak jelas, cuman jembleger tok. Apa jembleger itu? Bentuknya tok, tapi nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, cuman bentuk abstrak. Nah itu masih boleh. Tapi kalau real, nah, itu yang tidak boleh. Baik itu dimensi 2 atau Dua dimensi. Dua dimensi atau 3 dimensi atau yang lebih dari itu. Misalnya patung. Ya. Ibu-ibu yang bisnis baju muslim atau jilbab mungkin punya manekin. Nah cari manekin yang bentuknya itu tidak real. Jadi cuman ada kepala. Ada kan manekin yang begitu, mukanya kok kosong. Nah itu masih boleh. Tapi yang nggak boleh tuh yang real. Matanya ada, hidungnya ada, mulutnya. Mahal nggak yang gitu Pak? Mahal. Bahkan yang ada yang lebih mahal apa? Pakai diwarnai, di make up. Ada eyeshadow-nya, ada bulu lentiknya, ada blush on-nya ya. Sing duwe kalah ayu ya. Ada yang seperti itu. Dia bisnis jilbab, punya manekin cantik. Nah seperti itu yang real Pak. Malaikat tidak akan masuk dalam rumah yang seperti itu. Ya, 3 dimensi dan seterusnya. Nah malaikat siapa yang tidak masuk? Ini perlu dijelaskan. Yaitu malaikat rahmat. Karena malaikat yang datang ke rumah kita membawa rahmat, dia nggak jadi Pak. Dia pergi. Karena melihat gambar itu. Tapi kalau malaikat maut nggak ada halangan. Jangan gagal paham. Hadis ini diterapkan salah. Karena gagal paham apa? Nek ngono rek supaya gak rene-rene malakul maut. Omaku tak gambari kabeh. Tak pasang patung nang dinding malaikat cegak rene. Itu malaikat rahmat. Tapi kalau malaikat maut, kata Allah, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kau berada, malakul maut pasti datang menemui kamu, sekalipun kau berada di benteng yang kokoh, di bunker yang tebal, tidak bisa masuk manusia, mungkin bahkan hewan pun gak masuk, gak ada halangan bagi malakul maut. Itu malakul maut.
Yang dimaksud di situ malaikat rahmat. Yang ketiga, intinya Pak, kalau kita masih belum bisa meninggalkan foto-foto kenangan kita, jangan dipajang. Jangan dipajang, karena malaikat begitu lihat pergi. Maka saran saya kalau belum bisa meninggalkan, taruhlah di album. Ya, aman sudah. Kenapa? Karena malaikat gak akan iseng buka album. Lah kok kalau kayak ini malaikat buka album. Sing ono tulisannya kenangan, Ustaz. Ya, nggak akan iseng. Dia itu melihat yang tampak. Itu. Atau yang terakhir apa? Kalau belum bisa menurunkan foto kita dengan keluarga kita, foto kebanggaan kita, terakhir silakan dipajang. Maaf, tapi apa? Wajahnya ditutupi. Silakan, boleh. Diorek-orek orang-orang. Ya, yo kayak no stiker bunder ya, template no ini bunder, nah ini boleh. Berarti kan nggak kelihatan makhluk hidup. Kenapa? Karena di dalam zaman dulu itu patung itu baru dibolehkan itu setelah apa? Kepalanya dipenggal, dibuang kepalanya boleh. Ya, patung kepalanya dibuang, nah itu boleh. Nah, yang masalah itu bukan apa? Bukan badannya, tapi kepalanya aja. Tapi kalau kepala itu real, walaupun nggak pakai badan, itu termasuk makhluk hidup. Artinya bentuk gambar makhluk hidup. Justru itu yang bermasalah. Mangkane sirai sing nang Borobudur iku ilang kabeh. Sampeyan tahu rono? Sirai sapa sing medongkrong lungguh iku hilang semua enggak kepalanya. Sampeyan gak harus sapa sing moduli kabeh. Wis aja diterusno. Ya itu dulu sampai sekarang. Cuman ada satu yang belum ya. Baik. Jadi begitu Pak, kalau real enggak boleh. Kemudian dzarrah itu barangkali sekecil apapun selama itu bermanfaat untuk keimanan dalam dirinya, maka dia akan dikeluarkan dari neraka karena dia tidak berbuat syirik. Intinya itu. Walaupun iman yang dibawa itu hanya la ilaha illallah. Ingat, ketika nanti seluruh perbuatan buruknya ini ditimbang di mizan, itu panjangnya satu kitab itu sejauh mata memandang. Padahal itu luar biasa panjangnya. Sejauh mata memandang, isinya keburukan-keburukan. Kemudian Allah mengambil bitokoh, namanya bitokoh. Bitokoh ini ditaruh di sebelah sampingnya. Apa isi bitokoh itu? Kartu truf. Isinya adalah apa? La ilaha illallah. Begitu ditaruh di bagian sisi mizan, langsung jeglek Pak. Jelek. Yang perbuatan buruknya ini selain dari syirik yang apapun langsung naik terangkat. Inilah manfaat daripada tauhid la ilaha illallah. Siapa yang meninggal dunia dengan dosa apapun, kalau dia tetap membawa kalimat itu, walaupun keimanannya sedikit sekali, maka Allah akan mengeluarkan dia suatu saat dari neraka dan Allah akan ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau seandainya dia diampuni sebelum dia masuk, dia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Kalau seandainya dia sudah kadung masuk, suatu saat dia akan dikeluarkan karena sebab syafaat. Syarat dari syafaat itu apa? Pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin Allah. Yang kedua, yang diberi syafaat harus dapat ridho dari Allah. Apa sebab ridhonya Allah? Yaitu dia beriman walaupun hanya seberat dzarrah dan tidak memiliki dosa syirik sekecil apapun. Maka dia akan dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Lumayan ya Pak? Pengen? Pengen tak dengar no. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga manfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.